Selamat datang kembali di podcast Teman Jerman, dan hari ini di episode keempat, kita ini mau bahas suatu topik yang mungkin buat beberapa orang menarik, yaitu pekerjaan paruh waktu. Nah, kita masih sama bersama saya Ezra. Saya Stefano. Dan saya Felix. Ya, nah, Koiski ini pernah nggak sih sama kuliah di Jerman kerja part-time atau kerja paruh waktu? Pernah. Kalau boleh tahu itu kerjanya kayak gimana ya? Aku pernah kerja di pergudangan, jadi kayak toko online shop gitu. Kita yang bantuin picking orderan orang gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada orang mesen barang dari online shop yang Koko kerja itu, ntar Koko yang siapin gitu barang-barangnya. Ya kita yang cariin baju yang mereka mau, terus kita yang kayak kumpul-kumpulin supaya siap buat di shipping gitu. Nah, terus itu kalau boleh tahu berapa lama setelah kuliah sih baru mulai buat nyari-nyari kerja paruh waktu itu? Kalau aku pribadi itu kemarin semester 3 baru mulai nyoba kerja sambilan gitu. Cuma teman-teman ada juga kayak yang dari awal juga udah bisa kok. Kalau dapat apa kerjaan part time itu susah nggak sih? Kayak apa ketat kompetisinya atau gampang semua orang bisa dapat? Kalau di tempat yang aku kerja sih gampang, semua orang pasti bisa masuk. Cuma ada beberapa juga tempat kerja, misalnya kalau di restoran itu pasti lebih ketat cara masuknya. Cuma di tempat aku kemarin dia butuh banyak orang, jadi siapa aja pasti diterima so far. Jadi itu jenis pekerjaan sendiri tuh kayak eh, kerja buruh gitu ya? Ya, itu kok ngajuinnya itu individual atau kayak ngajuin ke satu company dulu baru company-nya nyariin atau gimana? Di sini aku pakai jasa studi temps namanya. Itu kayak agent untuk hubungin student-student sama perusahaan-perusahaan. Jadi kita kontaknya ke satu perusahaan ini doang, terus mereka yang cariin kerjaan buat kita dan kita yang dimasukin ke perusahaan itu. Tapi harus bayar nggak? Kayak untuk apply ke... Enggak. Enggak kan? Gratis. Enggak. Oke. Terus waktu mau apply di pekerjaannya itu ada kayak tahapan-tahapan apa lagi sih selain ngumpulin apa ngasih ke perantaranya itu? Hmm, Setelah kita bisa lihat gitu di internet, perusahaan ini sediain jobs di mana aja, pekerjaannya tipenya kayak apa, gajinya berapa per jam, sama tempatnya di mana itu kita bisa lihat dulu. Kalau kita udah tertarik, baru kita daftar di situ. Dari situ baru kita akan dipanggil interview sama perusahaannya langsung gitu. Jadi tetap harus ada interview juga ya? Mm-mm. Oh, Jadi bisa ditolak dong, technically. Hmm, Maybe untuk perusahaan yang lebih ketat mungkin. Oke, maaf. Terus, terus oke, Zira, dulu dulu duluan. dulu. Oke. Terus pengalaman apa aja sih yang bisa didapat dari pekerjaan paruh waktu yang kau alamin sendiri deh? Pengalaman, pengalaman apa ya maksudnya? Maksudnya kayak Belajar pembelajaran apa? gitu atau iya. Mm, 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 mm. Paling in general kayak work ethic aja sih, karena kan ini pekerjaannya nggak ada hubungannya sama kuliah. Jadi lebih kayak mereka tuh ada sistem kalau kita telat 15 menit, itu kita sebelumnya udah harus bilang dulu, walaupun mungkin kelihatannya kecil ya 15 menit. Terus kayak semuanya udah terstruktur gitu, kita pakai kartu juga, walaupun kerja di gudang. Jadi kita masuk, tap in, tap out,
Itu sih, sama paling kerja belajar komunikasi aja sama kolega-kolega baru yang ada yang lebih tua juga kan di situ. Jadi kita lebih bisa adaptasi sama orang-orang baru gitu. Terus katanya tadi kan baru mulai kerja itu kan pas semester 3. Ada alasan nggak sih kenapa baru mulai pas semester 3 itu? Kalau alasan karena semester 1-2 kan masih baru datang, membiasakan diri dulu dengan perkuliahan, dengan dosen juga itu semua bahasa Jermannya langsung kayak cepet banget kan. Jadi kita belajar juga di rumah harus belajar lebih lagi karena kita harus take time buat kayak baca buku atau baca catatan kita lagi karena biasa di kelas mereka ngomongnya cepet banget gitu kan. Terus kebetulan juga karena corona, semester 2 sama 3 itu kan online di sini. Jadi mulai semester 3 itu aku baru mulai coba cari-cari pekerjaan. Dan tergantung juga sih sama jurusannya. Kalau jurusan aku dari semester 1 aja udah banyak labor ke unit terus kayak tiap hari. Jadi jadwalnya juga nggak se-fleksibel itu. Kalau orang biasa kerja part time tuh kerja sebagai apa sih? Ada tadi katanya restoran ya, ketat. Terus ada Iya, apa lagi? restoran kayak McDonald's, Subway, KFC. Terus kalau nggak restoran, di sini ada kayak Gojek namanya Liverando, tapi pakai sepeda listrik. Jadi kita student ada waktu yang harus dipenuhi per minggu gitu, setahu aku. Jadi kita tinggal masukin aja mau hari apa, misalnya hari Senin sama Kamis setiap hari berapa jam. Nanti kita juga dikasih sepedanya sama seragam. Jadi kita kayak Gojek di Indo sih. Jadi dapat orderan di HP, kita ambil di restoran, terus dianterin ke rumahnya gitu. Oh, pernah. Terus aku nggak pernah. Cuma ada Terus? temen sih. Terus di pergudangan banyak sih. Kayak di DHL, Hermes itu kayak JNE gitu. Itu juga pekerjaannya kurang lebih sama kayak aku sih, ambil-ambil barang gitu. Ya Koko ada alasan nggak sih kenapa pilih kerjaan itu? Apa karena itu yang gampang didapat? Ya itu gampang yang didapat sama jadwalnya fleksibel banget. Kita seminggu minimal kerja sekali doang. Terus bisa pilih harinya apa aja selain itu. Mungkin kita sekarang ke biaya. Banyak yang pengen tahu sih berapa biaya kuliah di Jerman. Bener banget. Biaya, Especially mungkin di Hannover. Koko tinggal di Hannover. biaya kuliah kalau dari pemerintah Jerman kan udah ditetapin ya. Kita harus uh, punya uang buat hidup setahun itu sekitar 10.000 euro. Itu sekitar 830 euro per bulan. Cuma untuk kota aku sendiri sekitar 600 euro udah cukup sih. 600 euro untuk rumah sama biaya hidup asuransi. Cuma paling tiap 6 bulan ada biaya kuliah lagi sekitar 450 euro lagi. Oh, jadi kalau di Hannover itu 600 euro itu udah ke cover sama biaya tempat tinggal sama asuransi juga. Udah sama biaya makan juga udah 600-an. Berarti bisa dibilang Hannover termasuk murah ya dibanding kota-kota lain di Jerman. Hmm, aku nggak tahu kalau yang lebih murah. Kayaknya ada, cuma kalau lebih mahal jauh lebih banyak sih. Nah, terus kan Kayak di München gitu. oh, terus kalau tadi katanya kan biaya yang diperlukan buat pokok hidup itu sebulan di sana berarti sekitar 600 sampai 700 lah ya. Hmm. Dengan waktu itu kau bekerja paruh waktu menolong nggak sih pengeluarannya itu atau nggak ngefek? Menolong itu
kerjanya kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 600 juga, tergantung seberapa sering. Cuma, per jamnya itu aku sih digaji 10 euro. Itu 10 euro itu termasuk biasa, tinggi atau rendah buat part time? 10 normal sih. Di sini gaji paling rendahnya itu 9, berapa gitu. Cuma tempat aku kemarin 10-an. Terus tadi Koko bilang kan, ada biaya kuliah lagi 400. Itu bervariasi atau emang semua di Hanover dan di kota lain mungkin? Oh, Itu kalau itu harus juga bayar 400? bervariasi. Kalau itu biaya kuliah kebetulan di tempat aku termasuk yang lumayan mahal, 450. Itu karena termasuk semester tiket juga, kita bisa naik kereta ke seluruh Niedersachsen. Jadi mahalnya katanya sih di situ. Kalau uni-uni lain yang jangkauan semester tiketnya lebih kecil, itu bisa dari 150 sampai 300-an per 6 semester, 6 bulan. Mungkin ada yang nggak tahu Niedersachsen itu apa kali? Boleh dijelasin lagi nggak? Oh, Niedersachsen itu salah satu negara bagian di Jerman. Jadi kayak Hah? kan ada berapa ya? 17 atau 13 negara bagian, terus Niedersachsen salah satunya. Oke. Jadi kayak provinsi nggak sih? Ya nggak sih? Ya, kayak states di USA gitu sih, lebih gede dari provinsi kayaknya. Oke. Oke ya, aku mau nanya juga kan kalau tadi kan katanya orang bisa dapat kayak 300 sampai 600. Kalau Koko sendiri waktu itu dapatnya itu di range berapa sih pas kerja? Aku biasa 300 sampai 500 sih. Nggak pernah sampai 600 karena nggak sesering itu. Berarti udah menolong banget ya, hampir lebih dari setengah ya. Ya, cuma kalau untuk menutupi 100%, belum sih kalau aku kemarin. Berarti mungkin buat Bisa jajan-jajan gitu ya. kayak Hmm? Mungkin berarti buat kayak jajan gitu ya atau uang tambahan. Ya buat ditabung lah. bisa kayak kerja 2 kerjaan gitu nggak? Hmm, setahu aku Possible nggak? bisa, cuma tetap harus ikutin peraturannya. Buat student itu cuma boleh 20 jam per minggu atau 120 hari dalam setahun kerja full atau 240 kerja setengah hari dalam setahun. Oke. Jadi kalau lebihin batas itu ada sanksinya nggak? Pak, kalau sanksi nggak tahu sih, cuma kan pas daftar kerja kita diminta surat pernyataan kita dapat visa, itu juga dikasih surat pernyataan boleh kerjanya itu. Jadi kita lampirin itu juga. Jadi mungkin mereka bisa cek ke pemerintah. Mungkin kita udah kerja berapa banyak. Aku juga belum tahu sih karena belum pernah banyak-banyak. Oh ya Kalau apa? kerja sampingan Gue tanya dulu 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 kali deh. ya. Ya. Eh, Kalau temennya Koko tuh berapa persen sih yang kerja part time? Banyak gak? 80 sampai 90% sih kayaknya. Berarti hampir Pernah, semua ya? hampir semua pernah nyobain kerja part time. berarti kerja part time buat mahasiswa luar itu normal ya, wajar. Normal, normal banget. Oh, tadi baru kepikiran juga kalau kayak contohnya bisa kerja juga di supermarket, di kasir, bisa juga kerja di bakery, jadi kasir juga sama yang ambilin roti gitu. Tapi kalau buat yang butuh skill kayaknya belum bisa ya kalau masih mahasiswa. Kalau skill yang khusus nggak bisa, harus. Pasti masih yang general dulu. Terus lanjut deh. Pekerjaan paruh waktu itu di Jerman menurut Koko ya, ganggu atau enggak sih kayak untuk kuliah gitu? Kayak mungkin ada yang Hmm, tabrakan atau jadi sibuk banget. itu tergantung juga sih.
peraturan tempat kerjanya. Kalau yang fleksibel kayak aku bisa seminggu sekali, sebenarnya masih bisa. Apalagi tuh bisa hari Sabtu juga. Cuma kalau yang kontrak kerjanya jamnya itu ketat dan tidak bisa diubah-ubah, mungkin itu baru jadi masalah. Cuma karena sekarang juga masih online, aku rasa uh, orang-orang jadi banyak yang kerja karena kita nonton lecture-nya itu bisa atur sendiri kan mau kapan kayak gitu. Cuma nanti kalau udah presence lagi, menurut aku agak susah sih. Oke. Kalau Koko sendiri udah kerja part-time itu berapa lama? Hmm, 5 bulan gitu. Cuma sekarang udah nggak kerja lagi sih. Oh, udah nggak kerja part-time lagi. Udah nggak. Kenapa emang? Kemarin coronanya kan udah, corona cases di tempat aku udah menurun. Terus juga jadi aku udah boleh labor lagi ke Uni dan itu harus tiap hari ke Uni. Jadi aku berhenti kerja gitu. Sama Oh, udah klausur klausur waktu buat klausur gitu, kayak bulan-bulan klausur. jadi berfokus sama kuliahnya ya? Ya. Aku ada pertanyaan lagi deh kok. Agak nggak make sense sih, tapi mungkin nggak sih kayak Koko sendiri nih cover biaya untuk hidup di Jerman, kuliah di Jerman sendiri gitu, pakai pekerjaan paruh waktu. Mungkin nggak? Hmm, mungkin aja sih kayaknya. Cuma pasti harus sacrifice kuliahnya, nggak bisa full uh, itunya sih, effortnya kayaknya. Kalau full apa biayanya di cover sama sendiri. Tapi aku belum pernah hitung ini sih, hitung dari ketetapan pekerjaannya yang 240 hari setahun itu bisa sampai buat cover biaya hidup setahun apa enggak. Karena kalau kita udah lebih dari itu kan technically secara hukum kita nggak boleh kerja lagi kan. Jadi gitu. Oke deh. Aku kalau misalnya apa dikasih uang saku 2 kali lebih dari orang tua masih kerja part time nggak? Atau bakal kerja part time nggak? Kalau dikasih uang saku 2 kali lebih. Iya, 2 kali lipat lebih itu dari orang tua. Sebenarnya sekarang pun walaupun dikasihnya sesuai untuk hidup, kalau nanti kuliahnya apa ada free time lagi, pasti kerja part time lagi sih, why not? Buat CV ya, bagusin CV. Enggak CV juga sih, kagak bisa masuk CV kayaknya itu. Oh, bosen aja. Oh, Mungkin next question. Koko nih ada apa rekomendasi buat murid-murid yang pengen part time kayak kerjaan yang cocok tuh apa? Yang paling enak? kalau menurut aku kerja kayak aku sih udah paling enak. Waktunya bisa pilih sendiri. Terus kita juga kontaknya sama perusahaan yang khusus buat students, jadi dia udah tahu masalah student kayak apa, visanya gimana, kita boleh kerja berapa lama juga, dia udah cover semua. Bahkan kalau izin kerja kita udah habis, dia yang ingetin gitu, kita nggak boleh kerja dulu sebelum kita update di websitenya gitu. Itu kan tadi Koko Maksudnya bilang izin. apa? Kalau kerjaan kayak restoran gitu ketat. Itu kenapa pada pengen ke situ sih? Hmm, kenapa ya? Ya, gak apa-apa, nyoba kerja aja sih. Bukan karena apa? Lebih gede Ketatnya gitu karena gajinya atau apa? enggak juga sih, sama aja. Mungkin karena lokasi juga kan, kalau restoran bisa deket rumah, bisa deket uni. Kalau aku kayak pergudangan itu agak di sisi luar kota juga, kayak sejam gitu ke sananya. Oh ya, terus selama Koko 5 bulan kerja part-time itu ada pernah kayak terjadi masalah atau kesulitan nggak sih? Enggak sih, tempat kerjanya menurut aku baik banget. Maksudnya dia
care banget buat employees-nya, semuanya diperhatiin gitu. Bahkan dari tempat kerja kemarin waktu di kota aku belum banyak vaksin, dia udah nyediain vaksin buat pekerja di situ, kayak gitu. Oh, terus waktu itu aku vaksinnya dari kantor. Enggak, aku vaksin dari kota sendiri. Oh, Terus aku denger-denger lagi kok katanya harus ini nggak sih ada kayak pas kuliah itu kayak diwajibin harus kerja gitu, magang. Itu termasuk paruh waktu atau beda lagi ya? Kayak ada beberapa kuliah kan yang harus Oh, magang. kalau itu nggak termasuk kerja sih, setahu aku. Kayak magang di perusahaan gitu kan. Mhm. Bahkan kalau kita kerja di uni aja itu nggak bakal potong slot kita buat kerja yang tadi aku sebut itu. Misalnya kerja sebagai asisten dosen gitu, itu digaji juga, atau asisten labor itu juga, cuma nggak dipotong dari yang waktu kerja tadi. oh jadi bisa Jadi gitu, magang sambil part-time ya? bisa. Oh, Kalau magang itu dapat berapa sih per jam? Lebih gede dari part time nggak? Kalau magang aku nggak tahu deh, belum sampai sana. Karena itu nanti semester ke atas lagi. oke. Sangat menarik ya. Berarti kalau misalnya sebenarnya pengen pun bisa ditutupin ya biaya kebutuhan sehari-hari sama part-time. Bisa sih, kayaknya. Ya, dan mungkin sekian dari podcast kami untuk episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk saksikan episode kami berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.